Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel House of Wisdom, channel yang berisikan pembahasan materi dan soal matematika, fisika, kimia, dan TPS kuantitatif dari kelas 7 SMP hingga kelas 12 SMA, hingga pembahasan soal-soal UTBK SBMPTN dan ujian mandiri. Perkenalkan kembali, nama Bapak Pak Sadik. Untuk kali ini Pak Sadik ingin membahas soal fisika UTBK SBMPTN tahun 2019. Soal fisika berkaitan dengan dinamika rotasi dan tekanan hidrostatis. Seperti itu. Tadi menyediakan dua soal. Oke, kita langsung saja bahas kedua soal ini. Soal yang pertama ini tentang dinamika rotasi. Jadi perputaran sebuah silinder seperti itu yang nanti ada mekanisme sistem torsi yang akan terjadi. Oke, kita langsung bahas aja ya soal ini ya. Kita baca dulu soalnya, sebuah silinder bermasa 5 kg. Sebuah silinder bermasa 5 kg, masanya 5 kg, kemudian jari-jarinya 50 cm, berada dalam sebuah celah lantai miring seperti tunjukkan pada gambar. Oke, gambar seperti itu. Sudut kemiringan salah satu sisi lantai dengan adalah theta gitu ya. Ketahui tangannya ya, sudutnya tidak diketahui tapi tangan tetanya ketahuan. Nanti bisa kita cari sin dan cosnya. Jika silinder ditarik dengan gaya dari horizontal, nilainya 90 Newton gitu ya, dan momen inersia relatif titik A-nya 2,0 kg meter persegi. Ini soal ini agak memudahkan kita ya, soal dinamika rotasi ini. Kenapa? Karena inersianya, untuk soal ini inersianya sudah diberikan dalam soal. Biasanya untuk soal-soal dinamika rotasi, inersianya itu kita cari dulu nilainya. Di sini nilai nominalnya itu sudah tertera 2,0 kg meter persegi gitu. Sudah tertera langsung nominalnya. Biasanya kalau soal-soal dinamika rotasi kita harus cari dulu nih I-nya. I-nya berapa, I-nya tidak diketahui, dan kita harus cari dulu dengan menggunakan tabel, tergantung bentuknya. Kalau untuk soal ini silinder ya, biasanya kalau silinder itu asumsinya adalah silinder kejal gitu ya. Silinder kejal, inersianya setengah mr kuadrat, seperti itu. Jadi kita harus cari dulu nilai inersianya, belum diketahui dalam bentuk nominal langsung. Tapi untuk soal ini kebetulan sudah ya, sudah diketahui 2,0 kg meter persegi. Ditanyanya percepatan sudut relatif silinder relatif terhadap titik A kayak gitu. Jadi eh, apa namanya? Ditanya percepatan sudutnya untuk soal ini. Oke, untuk pertama kita eh, mau nggak mau harus apa ya, membongkar dulu ini sistem gaya-gaya yang terdapat pada silinder ini bagaimana seperti itu. Eh, oke, kita kita apa ya, kita gambar diagram-diagram gayanya di gambar ini aja ya, nggak usah kita buat gambar baru. Ininya mungkin kita hapus dulu. Inersi, inersinya sudah ada ya, 2 kg meter persegi di eh, dalam solar. Oke, kita gambar diagram-diagram gayanya seperti apa. Jadi ini pertama udah ada jelas ya gaya F, gaya F yang nilainya 90 Newton sudah ada. Ini F sudah ada. Kemudian apakah ada gaya lain selain F ini? Ya, walaupun benda ini tidak disebutkan ada gaya lain, tapi otomatis setiap benda itu punya massa. Dan kalau punya massa, pasti dia punya gaya berat. Jadi walaupun tidak diketahui dalam soal, kita mau nggak mau harus menyertakan beratnya yang titik acuannya adalah dari titik pusat massa untuk silinder biasanya di tengah-tengah gitu ya. Oke, seperti itu. Ada gaya beratnya, ada F-nya, ada gaya beratnya. Kemudian karena ini nanti akan berlaku sistem torsi, kita harus tahu dulu ini sistem putaran ya. Ini putarannya ke arah mana? Ini putarannya karena ini akan bergerak seperti itu ya, akan bergerak. Di sini ada F yang membuat yang adalah tarikan gitu ya. Kalau W ini adalah gaya berat alami seperti itu. Jadi dia akan apa namanya katanya akan ditarik kayak gitu sehingga mempunyai percepatan sudut. Asumsinya perputarannya itu akan mengarah ke sini. Seperti itu. Ini omega percepatan sudut kemudian akan berlanjut ke percepatan sudut seperti itu. Jadi otomatis F ini nanti akan nilainya torsinya akan lebih besar daripada gaya beratnya.
Oke, torsi itu untuk bisa tahu mekanisme torsi kita harus tahu juga ini titik apa namanya acuan torsinya tuh yang mana. Untuk soal ini asumsinya ya udah titik acuannya adalah yang A ini. Seperti itu, titik A ini adalah titik acuan torsinya. Seperti itu. Nah, gitu kita tahu titik acuan torsinya. Langkah kedua, karena torsi itu rumusnya adalah F dikali R. Torsi itu rumusnya F dikali R. Dan R itu adalah jarak tegak lurus, jarak tegak lurus gaya terhadap titik acuan atau terhadap poros boleh, terhadap titik acuan. Nah, jadi untuk untuk gaya F, kalau terhadap A ini, jadi jaraknya itu bukan ini. Nah, ini R ya, sama dengan jari-jari ini R, sama dengan ini jari-jari silinder. Ternyata katanya ini R sama ini sama gitu ya. Bukan ini jarak antara F dan titik acuan A ini, tapi ini jaraknya. Nah, ini yang harus kita cari dulu nih titik. Maaf ini pas tadi bukan bikin jangan bikin variabel R juga ya. Ini disebutnya apa ya? Y aja deh ya. Y itu adalah jarak F terhadap titik acuan. Nah, kemudian bagaimana dengan jarak W terhadap titik acuan? Nah, W terhadap titik acuan yang ini. Ini tadi mungkin tulisnya X aja ya. X seperti itu. Jadi kita harus cari torsi F terhadap titik acuan dan W terhadap titik ini saling apa ya? Saling berlawanan kayak gitu. Jadi W itu memberatkan melawan gaya perputaran dari F gitu. Jadi membuat perputaran ini jadi terhambat seperti itu. Nah, oke kita bongkar di sini aja ya. Kita harus tahu tahu nih nilai X dan nilai Y ini berapa dari mekanisme sudut theta ini nih, sudut theta ini. Nah, ini kalau ini sudut theta, ini sudut theta, otomatis ini boleh kita hapus dulu ya R-nya. Aduh, jadi kehapus semua. Ini ke bawah ya. eh Apa namanya? Ini theta. Nah, otomatis ini pun theta kayak gitu. Ini karena sama-sama segitiga dengan menghadap ke arah yang sama dan sudutnya juga sama. Yang pertama ini yang kita baru bikin, ini theta. Ini yang besar yang bawahnya juga sama dengan arah sudut yang sama gitu, sama-sama theta. Jadi theta ini bisa dipindah ke sini. Sama persis dia nilainya. Nah, ini yang ini tadi nilainya R ya, jari-jari silinder. Nah, otomatis yang X ini kita bisa tahu nilai X ini di sini aja ya. Agak sempit-sempit ini. Ini X ini itu nilainya karena dekat ke sudut itu, maka X itu adalah R cos theta gitu ya, trigonometri. Jadi kalau dekat ke sudut, komponen ininya, komponen panjang ini adalah apa namanya R cos gitu ya. Nah kalau yang yang Y itu adalah jauh dari sudut itu, Y-nya bisa di sini, bisa di sini sama aja ya. Itu nilainya adalah R sin theta, seperti itu. Jadi kita dapat komponen-komponen jarak antara gaya-gaya terhadap titik acuan dalam hal ini titik A. Itu salah satu poin yang paling penting. Ini R ini buat apa? R ini untuk mengacu kalau ternyata ini mekanisme ini tegak lurus semua seperti itu. Oke, kita zoom out ya. Kita zoom out. Oke, jadi kita dapat komponen-komponen penting nih untuk mencari sudut untuk soal ini. Jadi kita bikin persamaan ya. Jadi kita persamaan dasar untuk mengerjakan soal ini adalah sigma torsi sama dengan I alfa. Ini adalah persamaan dasar untuk mengerjakan soal sigma torsi sama dengan ini I itu inersia, alfa itu kecepatan sudut. Dengan sigma torsi, itu rumusnya adalah sigma F kali R kayak gitu. Jadi kita harus cari nih F kali R-nya. F-nya komponen tiap gaya dikali jarak masing-masing terhadap titik porosnya ya, titik acuannya. Jadi sigma FR asumsinya adalah F dikali Y kayak gitu.
dikurang W dikali X kayak gitu. Terus tadi bikin variabel tambahan ya Y dan X. Nah, ternyata Y-nya itu adalah eh, R cos theta. R cos theta, W-nya adalah R sin theta. Seperti itu. Nah, kita bisa dapat persamaan ini. Oke, jadi kalau kita lanjutkan, sigma torsi sama dengan sigma F kali R. Ini sigma F kali R-nya. Kita bisa lanjut, kita masuk ke sini sekarang. Masuk ke sini, berarti F dikali R cos theta dikurang W dikali R sin theta sama dengan I alpha. Ya, F-nya dalam soal sudah tertera ya, 90 Newton. R-nya jari-jarinya tadi 50 cm langsung dijadikan meter, berarti 5 kali 10 pangkat min 1 ya, 0,5 meter. Semuanya dalam fisika satuan biasakan dari awal sudah kita jadikan satuan SI ya, supaya perhitungan tidak salah. Oh, kemudian cos theta-nya nih, trigonometrinya belum kita kalkulasi. Jadi dalam soal diketahui tangan tetanya adalah 3/4. Kita harus bikin segitiga trigonometri dulu. Ini teta tangan. Tangan itu depan per samping. Berarti di sini 3, di sini 4. Dalam Pitagoras biasa ya 3, 4, di sini 5. Otomatis cos dan sin tetanya bisa kita dapetin cos tetanya 4/5. Sin tetanya bisa kita dapatkan juga 3/5. Seperti itu. Oke, nilai-nilai ini kita akan gunakan ke perhitungan dalam persamaan ini. Cos theta-nya 4/5 dikurang W-nya. W itu M kali G ya. Kita buat di sini aja ya. W sama dengan M kali G. Biasa ya. Masanya 5 kg, gravitasinya 10. Jadi 50 Newton. Berat adalah salah satu bentuk gaya ya. Jadi Newton satuannya. 50 Newton, R-nya sama 5 kali 10 pangkat min 1, sin theta-nya 3/5. Nah, untuk soal ini inersianya sudah diketahui ya. Dalam nominal langsung 2 kg meter persegi dikali alfa. Ditanya percepatan sudutnya untuk soal ini. Oke, banyak yang bisa kita coret. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Ini coret, 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 coret. Oh, ada yang salah nih. Tangan theta 3/4. Tangan 3/4. Oh, di sininya kok 3/5. 4/5. Cos 4 bener. Sini 3/5 betul. Oh iya, ininya nih yang R kebalik ya Mas Adik ya. Y-nya itu R sin theta, X-nya itu cos theta di sini salah nih, putar di sini salah. Salah masukin trigonometri ini R sin theta, di sini R cos theta harusnya. Ya, jelas ya. Di sini kita udah dapat tadi nilai komponen-komponen apa namanya jarak antara tiap gaya ke titik acuan, Y-nya R sin theta ya. X-nya R cos theta jadi kebalik ini. Oke, wow, udah tulis ulang nih. Kita coret apa ya? Oke, tapi ininya sin sama kosan nilai nominalnya sudah betul. Kita lanjutkan nih berarti 90 dikali 5 kali 10 pangkat min 1 cosnya berapa? 4/5. Eh, kebalik lagi di sininya sin, di sininya cos. Di sini sin theta, di sini cos theta. Oke, dikali 3/5 seperti itu. Nah, kayaknya ini benar. W-nya 50 ya. Kita baru tadi cari. R-nya 5 kali 10 pangkat min 1, cos-nya 4/5. Inersinya 2, apanya yang kita cari untuk soal ini? Jadi kita coret-coret, dicoret, dicoret, dicoret-coret. Coret semua ini. Seperti itu, jadi 27, 9 kali 3 dikurang 20 sama dengan 2 alfa. Berarti alfanya sama dengan 27 dikurang 27 ya. 7/2 sama dengan 3,5. Ya, satuan SI untuk percepatan sudut radian per second kuadrat ya. Jadi jawabannya 3,5 radian per second kuadrat. Jawabannya yang B untuk soal ini.
Kita tebelin dulu ya jawabannya. 3,5 radian per second kuadrat. Ya, ini anak-anak adalah soal dinamika rotasi fisika SBMPTN tahun 2019. Sebenarnya nggak juga terlalu kompleks ya, jadi kita harus tahu mekanisme mencari jari-jari atau jarak tiap gaya terhadap titik acuan seperti itu. Oke, itu soal pertama dinamika rotasi kita dibahas. Kemudian kita beranjak ke soal kedua. Soal kedua ini tentang tekanan hidrostatis yang dialami sebuah benda gitu ya. Ini mungkin agak harus sedikit hati-hati berkaitan dengan pengertian soalnya. Jadi pertanyaan di soal ini harus agak hati-hati nih karena tidak apa ya, banyak kesalahpahaman dalam memahami apa yang ditanya dalam soal. Oke, kita langsung saja bahas. Jadi kita baca soalnya ya. Sebuah gelas ukur diisi dengan suatu cairan hingga ketinggian H, sebuah batu dengan volume V gitu ya, V itu volume batunya. Sebuah batu kita beliin ya, ketinggiannya H, volume batu ya, volume batu V besar, dimasukkan dalam cairan itu hingga tenggelam semuanya. Jika luas penampang gelas ukur itu A, ada penampang gelasnya ya, penampang wadahnya. Percepatan gravitasi G, perubahan tekanan hidrostatik di dasar gelas ukur, dan di ketinggian setengah H berturut-turut adalah. Nah, ini harus dipahami dulu apa yang ditanya di soal ini. Jadi banyak salah pengertian ya untuk menjawab soal ini. Jadi pertanyaan itu bukan perubahan tekanan. Pertanyaan itu bukan tentang perubahan P hidrostatis, pH tekanan hidrostatis, bukan perubahan tekanan hidrostatis di dasar gelas dengan di ketinggian H, di ketinggian setengah H. Bukan ini pertanyaannya. Ini banyak salah kaprah di sini. Bukan ini pertanyaan untuk soal ini. Kalau pertanyaan soal ini seperti ini, berapakah perubahan tekanan hidrostatis di dasar gelas dengan di ketinggian setengah H? Jawabannya itu tidak mungkin dua jawaban seperti ini. Ini semuanya A, B, C, D, E-nya itu semuanya dua jawaban. Jawabannya itu tidak mungkin dua jawaban. Jawabannya cuma satu, karena ditanya delta pH kayak gitu. Satu jawaban, perubahan tekanan di dasar gelas dengan di ketinggian setengah H. Bukan itu pertanyaannya. Jadi pertanyaan untuk soal ini banyak salah kaprah di sini ya. Jadi pertanyaan untuk soal ini tuh seperti apa? Jadi pertanyaan untuk soal ini tuh delta pH-nya atau perubahan tekanan hidrostatisnya itu dua. Pertama, itu delta pH, perubahan tekanan hidrostatis di dasar gelas. Jadi perubahan tekanan hidrostatis di dasar gelas itu yang pertama. Yang kedua adalah delta pH, perubahan tekanan hidrostatis di ketinggian setengah H. Seperti itu pertanyaannya. Loh, kenapa mengacu ke sini pertanyaannya? Apa namanya? Jadi pertanyaannya pun ada apa namanya? Jawabannya pun ada dua. Jadi yang dicari adalah perubahan tekanan hidrostatis di dasar gelas sama perubahan tekanan hidrostatis di ketinggian setengah H. Kalau apa namanya kaitannya seperti ini, berarti pertanyaannya berkembang menjadi ini perubahan dari mana ke mana? Dari keadaan apa ke keadaan apa? Seperti itu. Jadi perubahannya itu adalah sebelum tekanan hidrostatis di dasar gelas sebelum ada batu yang dituangkan ke wadah tersebut dengan sesudah ada batu seperti itu. Jadi pertanyaannya itu seperti ini. Perubahan tekanan hidrostatis di dasar gelas sebelum ada batu dengan sesudah ada batu yang perubahan tekanan hidrostatis di ketinggian setengah H pun sama konsepnya. Perubahan dari sebelum ada batu dengan sesudah ada batu. Nah, ini jadi pertanyaan real untuk soal ini. Pertanyaan komprehensifnya untuk soal ini tuh seperti ini. Nah, jadi mau nggak mau kita harus hitung dulu nih tekanan hidrostatis dasar gelas sebelum ada batu dan di ketinggian setengah sebelum ada batu bagaimana. Kemudian sudah ada batu kita cari juga seperti apa kayak gitu. Oke,
kita gambar dulu kalau gitu ya. Kita gambar wadahnya. Mudah-mudahan gambarnya bagus nih karena agak susah juga gambar presisi. Oke, kita gambar wadah gelasnya ya. Wow, nggak apa ya. Apa namanya dibagusin dulu ya. Kita gambar wadah gelas. Wah, malah naik. Nggak apa deh. Kita gambar wadah gelasnya. Nggak apa deh ya. Agak ke atas gitu. Wah, agak nggak pas. Nggak apa deh ya. Gini aja. Oke, kira-kira aja ya. Oke, ininya dihapus aja deh. Nah, ini dihapus, disesuaikan saja. Nah, gitulah kira-kira. Jadi apa namanya ada wadah gelas seperti itu, kemudian ada ketinggian air tertentu gitu ya. Ada air dengan ketinggian tertentu, katanya ketinggian airnya H kayak gitu. Ketinggian airnya H, ketinggian airnya H, kemudian air itu di apa namanya dimasukin sebuah batu gitu ya. Di batunya gambarnya biasa aja ya. Dimasukkan sebuah batu yang bentuknya ya batu nggak beraturan ya. Kita nggak tahu ininya apa namanya bentuknya seperti apa. Nah, logika sederhananya kalau ada wadah berisi air diberikan benda tertentu entah batu atau apapun gitu ya, pasti dia ada kenaikan ketinggian air kayak gitu. Jadi ada ketinggian air yang apa namanya di sini kita tulisnya delta H, variabel ketinggian airnya delta H seperti itu. Nah, itu untuk apa delta H? Ya nanti akan kita gunakan juga dalam perhitungan tekanan hidrostatis. Jadi, oke, jadi sekarang kita hitung. Kita hitung apa namanya? Pertama di dasar gelas. Pertama kita hitung perhitungan di dasar gelas, tekanan hidrostatis di dasar gelas. Sebelum dan sesudah ini, sebelum dan sesudah ada batu. Oke, sekarang kita hitung sebelum ada batu. Sebelum ada batu, tekanan hidrostatis rumusnya pH gitu ya. Sebelum ada batu ya berarti rumusnya rho dikali G dikali H seperti itu biasa. Ini rumus tekanan hidrostatis rho GH gitu ya. Rho itu massa jenis cairan, G gravitasi, H itu kedalaman. Ini di dasar gitu ya. Berarti tinggi apa kedalamannya H gitu ya. H utuh kayak gitu. Ini sebelum ada batu. Nah, kalau sesudah ada batu, karena apa namanya kedalamannya bertambah delta H ini, maka rho tekanan hidrostatis ini tekanan hidrostatis pertama ya, ini kedua. Maka di sini rho G karena kedalamannya bertambah, ketinggian airnya bertambah delta H, maka H plus delta H seperti itu. Jadi makin dalam batu itu bertambah delta H kayak gitu. Atau kalau kita jabarkan juga rho pH2 rho GH ditambah rho G delta H seperti itu kita kalikan ya. Seperti itu. Nah, kalau kita cari perubahan tekanan hidrostatisnya berarti pH2 dikurang pH1 seperti itu. Sama dengan rho GH ditambah rho G delta H dikurang rho GH gitu. Ini kita tutup dulu ya. Jadi ini kita coret jadi sama dengan rho G delta H seperti itu. Ini kita dapat perubahan tekanan hidrostatis di dasar gelas seperti itu. Tapi untuk soal ini nggak ada jawaban rho G delta H. Beda ya, jawaban rho GH sama rho G delta H itu beda. Kalau rho GH itu tekanan rotas dari H-nya tuh H utuh kayak gitu, H ketinggian awal. Kalau delta H itu pertambahan ketinggian. Jadi beda di jawaban ini sama jawaban yang B itu beda. Bukan juga jawaban ini ya, yang C ini H per 2 beda juga. Di sini delta H.
Nah, terus nggak ada jawabannya, jadi bagaimana? Nah, kita apa namanya harus kita gunakan rumus tambahan. Jadi kita gunakan rumus tambahan, kita gunakan rumus V batu, gitu ya, volume batu. Nah, jadi gini, penambahan volume air dalam hukum Archimedes, penambahan volume air, volume ya, bukan hanya ketinggian, tapi penambahan total volume air itu sama dengan volume batu yang tercelup dalam air itu, volume benda yang tercelup itu sama dengan kenaikan volume cairan tersebut. Jadi volume batu ini bisa kita cari nilai volumenya dengan menggunakan rumus ini ada luas penampang ini ya, gelas itu katanya dalam soal ada luas penampangnya berapa gitu. Luas penampang dikali ketinggian penambahan ketinggian cairan tersebut. Itu volume batu karena volume batu sama dengan volume ini ya. Volume batu sama dengan volume delta H air gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi delta H itu bisa kita ganti menjadi V batu dibagi A, luas penampang gelas itu. Nah, V batu dalam soal ini kita tahu ini V batunya dalam bentuk V kayak gitu, variabel V. Jadi sini V per A. V per A seperti delta H. Oleh karenanya, rho G delta H kita bisa ganti menjadi rho G V per A. Karena nggak ada jawaban delta H, kita ganti jawaban ini. Nah, di sini rho G V per A, sementara kita dapat jawabannya yang option A gitu, antara option A sama option E kayak gitu. Nah, sekarang kita beranjak ke mekanisme kedua yang ditanya perubahan tekanan hidrostatis di ketinggian setengah H. Nah, kita cari nih di setengah H bagaimana? Di ketinggian setengah H. Di ketinggian setengah H. Di ketinggian setengah H, kita buat dulu keadaan sebelum ada batu, bagaimana? Sebelum ada batu, P hidrostatis 1 gitu ya, sama dengan rho G setengah H, karena ketinggiannya setengah H gitu, kedalamannya setengah H. Jadi cuma dari sini ke sini aja lah kayak gitu, kira-kira. Nah, kayak gitu. Ketinggiannya juga setengah H, maka di sini apa namanya sama dengan setengah rho G H kayak gitu. Ini sebelum ada batu. Nah, bagaimana dengan tekanan hidrostatis sesudah ada batu? Sesudah ada batu, ini pH2 sama dengan ya jadi sesudah ada batu, ketinggian apa namanya tekanan hidrostatis sesudah ada batu di ketinggian setengah H juga bertambah dengan nilai juga delta H juga dari apa namanya apa namanya dari tekanan hidrostatis awal. Ini tekanan hidrostatis awal ya, setengah H. Apa, aduh, tulisannya jadi agak berantakan ini. Setengah H plus delta H seperti itu. Jadi di sini kita dapat setengah rho GH ditambah rho G delta H. Nah, ditanya juga adalah perubahan ya, perubahan tekanan hidrostatis. Sama seperti tadi, H2 dikurang pH1 sama dengan setengah rho GH ditambah rho G delta H dikurang setengah rho GH. Ini kecoret kayak gitu ya. Jadi jawabannya ternyata sama seperti di dasar gelas. Rho G delta H. Dengan delta H-nya juga bisa kita ganti dengan rho G V per A seperti itu. Nilainya ternyata sama persis. Karena yang ditanya adalah perubahannya, bukan tekanan hidrostatis di masing-masing tempat gitu ya. Perubahan tekanan hidrostatis di dasar gelas maupun di ketinggian setengah H itu berapa. Jadi ternyata nilainya sama saja. Setengah rho V per A sama-sama setengah rho V per A. Jadi untuk soal ini jawabannya yang tepat adalah yang A. Jadi perubahan tekanan itu sama saja. Sama-sama rho G V per A kayak gitu. Ya ini mungkin soal ini butuh apa ya? Butuh analisis lebih dalam ya tentang apa yang ditanya seperti itu karena banyak yang salah apa ya? Salah asumsi pertanyaannya jadi mengarah kemana-mana seperti itu.
Oke, anak-anak, itu dua soal fisika UTBK SBMPTN tahun 2019 berkaitan dengan dinamika rotasi dan tekanan hidrostatis benda. Eh, Semoga bisa bermanfaat dalam persiapan menghadapi UTBK SBMPTN yang untuk kelas 12 SMA khususnya ya. Kelas 12. Baiklah, demikian video pembahasan Pak Sedik tentang fisika. Jika ada request soal atau materi yang ingin dibahas baik dari kelas 7 SMP hingga kelas 12 SMA berkaitan materi matematika, fisika, kimia, atau TPS kuantitatif, silakan di-share di kolom komentar atau di nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Oke, pas tadi tutup untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.